Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mengupas tuntas terkait dengan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Nah, ini merupakan RHK yang ada di PMM, yaitu rencana hasil kerja. Dengan catatan di sini ada 10 cerita praktik setara dengan 6 poin. Nah, ini untuk bentuk bukti dukungnya adalah laporan. Nah, kita akan bahas teman-teman terkait dengan laporan untuk kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya juga berterima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di pertemuan kali ini. Semoga memberikan manfaat dan juga pengetahuan terbaru untuk teman-teman semuanya. Nah, kita akan langsung saja pada contoh laporannya. Nah, di sini ini merupakan contoh laporan yang sudah dipublikasikan pada platform Merdeka Mengajar atau PMM untuk bisa kita jadikan referensi atau acuan bagi teman-teman yang belum melakukan telaah aksi nyata untuk rekan sejawat. Bagi teman-teman yang di RHK-nya ada kegiatan yang mencantumkan poin yang nomor 12 ini, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Nah, di sini untuk contoh laporannya di sini sudah ada. Semoga ini bisa membantu kita ya teman-teman. Nah, di sini ini telaah aksi nyata rekan sejawat. Nah, untuk judul aksi nyatanya adalah menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu diubah. Di sini untuk penulisnya adalah Aditya Anggitasari. Kemudian sudah dipublikasi di platform Merdeka Mengajar. Untuk penelaahnya adalah Yuanda Dia Khoirum Anissa ya. Kemudian untuk tanggal telaahnya itu Jumat 9 Februari tahun 2024. Nah, kemudian di sini ada juga tentang deskripsi aksi nyata, yang mana di sini ada tujuan utama aksi nyata, yaitu tujuannya adalah menyelesaikan tugas dalam pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar dengan topik menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu dirubah. Kemudian di sini untuk bentuk aksi nyatanya adalah seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini saya perjelas di sini aksi nyata kurikulum merdeka. Di sini menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, kurikulum dalam pembelajaran. Kemudian di sini komponen operasional satuan pendidikan. Nah, di sini tidak begitu jelas ya teman-teman, karena ini merupakan screenshot ataupun tangkapan layar. Tapi paling tidak teman-teman sudah punya gambaran untuk bentuk aksi nyatanya itu seperti ini teman-teman. Di sini apa itu kurikulum, ada definisi juga, kemudian ada prinsip pengembangan konsep, kemudian dokumentasi. Di sini ada pertanyaan mengapa kurikulum perlu dirubah, kemudian pencapaian pembelajaran dan juga dokumentasi tentunya. Selanjutnya di sini ada hasil aksi nyata. Nah, hasil aksi nyatanya adalah menjelaskan tentang mengapa kurikulum perlu diubah, mulai dari pembahasan, definisi kurikulum, pelaksanaan kurikulum dalam pembelajaran, kemudian prinsip pengembangan konsep, dan capaian pembelajaran.
Kemudian selanjutnya ada kesimpulan dari aksi nyata. Nah, di sini aksi nyata dengan topik menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu diubah, mampu memberikan pemahaman lebih dalam pada guru dan siswa untuk menerapkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan dinamis mengikuti perkembangan yang ada. Nah, untuk abstraknya itu kelebihan dari aksi nyata. Aksi nyata dibuat dengan desain yang cukup menarik sehingga pembaca akan lebih tertarik untuk membaca dan mencermati isi aksi nyata. Silakan didesain untuk aksi nyatanya itu semenarik mungkin, teman-teman. Jadi agar menarik minat baca dari orang-orang yang melihat aksi nyata, teman-teman. Kemudian untuk kekurangan, umpan balik aksi nyata sebaiknya dibuat dengan Google Form atau dalam bentuk lembar angket dan isian cetak. Nah, untuk umpan balik ya teman-teman, itu bisa menggunakan Google Form. Silahkan dibuat dulu untuk Google Formnya, dan juga bisa atau dalam bentuk lembar angket dan juga isian cetak. Kemudian di sini ada pembuat aksi nyata di sana, kemudian juga si penelaah aksi nyata, yaitu Yuanda Dia CA SPD ya. Jadi teman-teman itu harus membuat aksi nyata dulu. Bentuk aksi nyatanya seperti apa, dan sudah pernah diupload, dipublikasikan di platform Merdeka Mengajar dan sudah disetujui atau sudah lolos ya teman-teman. Jadi itu bisa dijadikan telaah nantinya. Di sana ada 10 cerita praktik ya. Ini setara dengan 6 poin. Dan bentuk bukti dukungnya adalah laporan, teman-teman. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan poin yang tadi saya paparkan di sini untuk meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Monggo silahkan dicantumkan saja di kolom komentar. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. I'm marveling your eyes.